Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada multimedia starter konvensional. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari multimedia starter konvensional ini. Nah, yang pertama di sini tampilan yang akan terlihat di awal sebelum kalian mengklik menu-menu yang tertera. Ini adalah bagian menu utama. Nah, untuk yang pertama kita mengakses pengantar sebelum memasuki materi-materi yang ada. Nah, di sini klik tentang penulis dan akan tertampil bagaimana profil singkat dari pembuat multimedia ini, yaitu saya sendiri. Nah, di sini juga ada teknis pembelajaran. Nah, teknis pembelajaran ini akan dijadikan patokan untuk kedepannya, bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah mengakses pengantar, kita akan mengklik materi yang pertama, yaitu terkait dengan sistem starter. Nah, kita klik bagian sistem starter dan akan muncul baterai, kunci kontak, dan motor starter. Nah, di sini nanti akan tertampil bagaimana bentuk dari baterai, kunci kontak, motor starter beserta penjelasannya. Penjelasannya itu nanti ada dua. Yang pertama dari teks yang akan tertampil di layar ini dan juga dari media suara. Nah, sebaiknya kita coba seperti ini. Baterai dalam sistem starter berfungsi sebagai sumber utama energi listrik yang diperlukan untuk menghidupkan mesin kendaraan. Ketika kunci kontak diputar ke posisi ST, baterai mengalirkan arus listrik ke motor starter, yang kemudian memutar poros engkol untuk memulai proses pembakaran di dalam mesin. Selain itu, baterai juga menyediakan tegangan untuk mengaktifkan sistem kelistrikan lainnya yang mendukung proses starter, seperti solenoid starter dan sistem kontrol elektronik. Tanpa baterai yang berfungsi dengan baik, sistem starter tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga mesin tidak akan menyala. Kunci kontak dalam sistem starter berfungsi sebagai saklar utama yang mengontrol aliran arus listrik dari baterai ke berbagai komponen kelistrikan kendaraan, termasuk sistem starter. Saat kunci kontak diputar ke posisi ST, kunci kontak menghubungkan arus listrik dari baterai ke solenoid dan motor starter, sehingga memungkinkan motor starter berputar untuk menghidupkan mesin. Selain itu, kunci kontak juga memiliki beberapa posisi lain, seperti ACC dan ON, yang memungkinkan pengguna mengaktifkan sistem lain seperti radio, lampu, dan sistem pengapian tanpa menyalakan mesin. Dengan demikian, kunci kontak menjadi pengendali utama dalam mengoperasikan dan memulai kendaraan. Motor starter dalam sistem starter berfungsi untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik guna memutar poros engkol mesin pada saat awal penghidupan. Ketika kunci kontak diputar ke posisi ST, arus listrik mengalir ke motor starter melalui solenoid, menyebabkan motor starter berputar dan mendorong gigi pinion untuk terhubung dengan roda gigi flywheel mesin. Putaran ini membuat mesin mulai bergerak dan memulai proses pembakaran di ruang bakar. Setelah mesin hidup, motor starter otomatis berhenti bekerja agar tidak merusak komponen transmisi. Nah, kurang lebih materi dari sistem starter itu seperti yang dapat kalian dengarkan dan dapat kalian lihat tadi. Nah, selanjutnya kita beralih kepada materi yang kedua, yaitu komponen starter konvensional. Di sini itu ada 7 komponen, tetapi nanti pada setiap komponen ini akan ada subkomponen lagi. Nah, media yang terdapat di sini nanti adalah media audio. Penjelasannya dapat kalian dengarkan. Dan untuk gambar-gambar ini dari setiap komponen juga akan tertampil di layar. Nah, mari kita coba.
Pegas mengembali pada solenoid memiliki fungsi utama untuk mengembalikan plunger ke posisi semula setelah solenoid tidak lagi mendapatkan arus listrik. Terminal 30 berfungsi sebagai dudukan terminal positif baterai. Terminal 50 berfungsi untuk menghubungkan dengan terminal SD pada kunci kontak. Terminal C berfungsi sebagai tempat dudukan terminal kumparan medan. Pull-in coil atau PC berfungsi untuk menarik kunci kontak posisi ST. Hold-in coil atau HC berfungsi menahan plunger agar posisi plat kontak menempel pada terminal 30 dan terminal C. Plunger berfungsi untuk menerima gaya elektromagnetik dari hold-in coil dan pull-in coil. Plunger juga berfungsi untuk menarik tuas penggerak dan mendorong plat kontak agar menempel pada terminal 30 dan terminal C. Pegas sikat pada motor starter berfungsi untuk menekan sikat karbon agar tetap menempel dengan baik pada komutator. Sikat positif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan medan ke komutator pada armatur. Sikat negatif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan armatur melalui komutator menuju massa. Dudukan sikat atau brush holder pada motor starter berfungsi sebagai tempat atau penyangga sikat karbon agar tetap berada pada posisinya dengan stabil saat bersentuhan dengan komutator. Inti kumparan medan pada motor starter berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Kumparan medan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Terminal kumparan medan pada motor starter berfungsi sebagai titik koneksi untuk mengalirkan arus listrik ke kumparan medan. Komutator berfungsi untuk meneruskan aliran arus dari sikat positif ke kumparan armatur dan dari kumparan armatur ke sikat negatif. Kumparan armatur pada motor starter berfungsi untuk menghasilkan gaya elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Poros armatur pada motor starter berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara komponen armatur dengan komponen lain dalam sistem starter. Splin pada motor starter berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara poros armatur dan pinion gear, memungkinkan pinion gear untuk bergerak maju dan mundur saat proses starter berlangsung. Yoke pada motor starter berfungsi sebagai rangka utama yang menampung dan menopang berbagai komponen internal, seperti kumparan medan dan armatur. Pegas pada kopling starter berfungsi untuk mengembalikan pinion gear ke posisi semula setelah proses starter selesai. Inner race pada kopling starter berfungsi sebagai bagian dalam dari mekanisme one-way clutch atau kopling satu arah yang memungkinkan putaran hanya terjadi dalam satu arah. Pinion pada motor starter berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor starter ke ring gear mesin. Body coupling pada kopling starter berfungsi sebagai rumah atau penyangga bagi komponen internal kopling, seperti roller, pegas, dan inner race. Roller pada kopling starter berfungsi sebagai elemen pengunci dalam mekanisme kopling satu arah atau one-way clutch.
Stop collar pada kopling starter berfungsi sebagai pembatas pergerakan komponen dalam kopling satu arah atau one-way clutch. Tuas penggerak berfungsi untuk mendorong gigi pinion agar berkaitan dengan roda gigi flywheel. Nah, materi yang kedua atau materi dari komponen starter konvensional itu kurang lebihnya seperti yang dapat kalian dengarkan atau kalian lihat bentuk dari komponennya tadi. Untuk selanjutnya itu kita beralih ke materi rangkaian starter konvensional atau materi yang ketiga. Kita klik dan di sini rangkaian ini nanti terdapat yang pertama animasi. Animasi ini animasi sederhana. Nah, yang kedua yaitu teks terkait penjelasan dari rangkaian starter ini. Nah, yang ketiga itu ada media audio. Media audionya itu dapat diakses dengan cara mengklik pada animasi yang tertera pada rangkaian starter ini. Nah, mari kita coba. Rangkaian starter dalam sistem starter adalah susunan komponen listrik yang berfungsi untuk menghidupkan mesin kendaraan dengan cara mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter. Ketika kunci kontak diputar ke posisi ST, arus listrik dialirkan ke solenoid starter yang berfungsi sebagai saklar elektromagnetik sekaligus mendorong gigi pinion agar berkaitan dengan flywheel. Setelah itu, motor starter bekerja mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol mesin. Nah, isi dari materi rangkaian starter atau materi yang ketiga itu kurang lebih seperti yang dapat kalian dengarkan tadi. Nah, isinya cukup sederhana dan animasinya juga sederhana. Setelah itu kita beralih ke materi yang keempat atau materi cara kerja starter konvensional. Kita klik dan di sini ada 3 posisi atau 3 sub materi. Nah, yang pertama pada saat posisi kunci kontak ST, pada saat posisi pinion berkaitan, pada saat kunci kontak kembali ke IG. Nah, isi materi dari sini juga sama seperti yang di rangkaian tadi. Isinya itu ada 3, yaitu media animasi, media audio, dan media teks. Nah, mari kita coba untuk mendemonstrasikan penggunaannya. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi ST, arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak terminal ST, terminal 50, kemudian ke kumparan pull-in coil dan hold-in coil. Arus yang mengalir ke kumparan pull-in coil akan diteruskan menuju terminal C. Sedangkan arus yang mengalir ke hold-in coil akan diteruskan ke massa. Arus yang ke pull-in coil melalui terminal C kemudian dialirkan ke kumparan medan menuju sikat positif. Kemudian, arus dari sikat positif diteruskan ke kumparan armatur, lalu mengalir ke massa melalui sikat negatif. Aliran arus ini menyebabkan pada kumparan pull-in coil dan hold-in coil terjadi kemagnetan, sehingga plunger akan bergerak ke kanan. Plat kontak akan menempel ke terminal 30 dan terminal C. Plunger yang bergerak ke kanan menarik drive lever, sehingga gigi pinion terdorong ke depan sambil berputar lambat. Pada saat pinion berkaitan, plunger juga sudah berkaitan, maka plat kontak terhubung dengan terminal 30 dan terminal C. Akibatnya adalah arus yang besar mengalir dari baterai menuju ke terminal 30, ke plat kontak, ke terminal C, ke kumparan medan, ke sikat positif, kemudian ke kumparan armatur dan mengalir menuju massa melalui sikat negatif. Aliran arus yang besar ini menyebabkan motor berputar. Sementara itu, pada kumparan pull-in coil, arusnya tidak mengalir lagi karena tegangan pada terminal 50 dan terminal C sama. Arus ke hold-in coil tetap mengalir.
Pada saat kunci kontak kembali ke posisi on, maka arus yang dari terminal ST akan terputus, sehingga arus yang ada pada hold-in coil juga akan terputus. Namun, karena pada posisi ini plat kontak masih menempel ke terminal 30 dan terminal C, maka arus dari terminal C akan mengalir ke kumparan pull-in coil, kemudian diteruskan ke kumparan hold-in coil menuju ke massa. Arah arus antara kumparan pull-in coil dan hold-in coil saling berlawanan, sehingga terjadi demagnetisasi yang akan menyebabkan bekas pengembali akan mengembalikan posisi plunyer ke posisi sebelumnya. Ketika plat kontak sudah lepas, maka arus yang mengalir pada pull-in coil dan hold-in coil akan hilang. Begitu juga arus yang akan mengalir ke motor starter, semuanya akan hilang. Hal ini menyebabkan motor starter berhenti berputar. Nah, kurang lebih materi dari cara kerja starter konvensional itu seperti yang dapat kalian dengarkan dan kalian lihat tadi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke evaluasi. Namun, sebelum menuju ke evaluasi, disarankan dari kalian untuk melihat video pembelajaran ini. Nah, supaya nantinya kalian lebih memahami terkait keempat materi yang telah disampaikan pada multimedia ini. Nah, karena untuk mempersingkat durasi, maka kita langsung saja menuju ke evaluasi. Kita klik dan di sini ada petunjuk dan ada soal. Sebelum mengerjakan soal, diharapkan dari kalian sudah membaca petunjuk terlebih dahulu, supaya nanti ketika mengerjakan soal tidak terjadi kebingungan. Nah, coba kita klik. Nah, petunjuk dari evaluasi ini kurang lebihnya seperti yang terlihat pada layar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke soal. Nah, untuk yang soal ini kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Apakah Anda sudah siap melaksanakan evaluasi materi sistem starter konvensional? Nah, pada bagian iya ini kita klik. Nah, selanjutnya akan muncul soal nomor 1. Nah, untuk ini jika nanti kalian salah dalam menjawab soal, maka kalian harus mengulangnya lagi dari soal nomor 1. Nah, misal ini soal nomor 1 kita jawab benar. Nah, langsung muncul dengan skor Anda adalah 1 dari 5 soal. Jadi soal yang ada pada evaluasi ini tuh cuman 5, cuman sedikit tetapi insya Allah bermanfaat. Nah, selanjutnya kita coba jawab nomor 2 ini, kita jawab benar. Nah, misal nomor 3 ini kita tiba-tiba salah, misal kita jawab salah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kalian diwajibkan untuk mengklik tombol mengulang. Kalian diharuskan mengulang dari nomor 1, tidak boleh dari nomor yang salah tadi. Jadi kita klik kembali dan akan tertampil pada soal nomor 1 lagi. Kita harus mengulang dari nomor 1. Nah, selanjutnya kita coba jawab benar semua. Nah, coba kita klik yang benar, kita klik dan benar, dan akhirnya kita sudah selesai menyelesaikan seluruh soal evaluasi atau berhasil lulus dalam evaluasi sistem starter konvensional ini. Kan kita sudah berhasil, jadi kita bisa mengulang evaluasi atau bisa mengakses juga materi-materi yang tadinya ada. Nah, seperti itu kurang lebih dari penggunaan media ini. Nah, kurang lebihnya penggunaan dari multimedia ini seperti yang dapat saya sampaikan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.